Untuk beberapa pecinta entusias pasti mendengar nama brand Gamdias. Ini adalah brand baru. Salah. Sebenarnya Gamdias ini merupakan sebuah brand yang cukup lama. Karena waktu itu saya memiliki sebuah mouse dari merek Gamdias dengan tipe Zeus Laser Gaming. Dia memiliki beberapa tombol makro dan waktu itu sedang ramai-ramainya gaming e-sport. Banyak bermunculan gaming gear yang menggunakan mouse banyak makronya yang bisa menyimpan beberapa profil. Selain itu, saya juga memiliki sebuah Gamdias Hermes. Itu harganya di sekitar 1 jutaan rupiah, 1,2 atau 1,3. Dan beberapa tahun terakhir, Gamdias memiliki sebuah ekosistem baru. Dia mengeluarkan sebuah casing, I/O water cooling, fan, dan power supply. Sebuah kemajuan yang bagus untuk Gamdias. Jadi untuk video kita kali ini, kita akan mereview dua buah produk dari Gamdias, yaitu Gamdias Xiaomi E4240WH dan Gamdias Talos E3 Mesh White. Jadi selain untuk ukuran 240, Xiaomi E4 dia juga memiliki ukuran 360 alias 360 mm untuk ukuran radiatornya. Untuk bentuk dari waterblocknya kotak, hitam, dan glossy. Ini memiliki sebuah tampilan 7 segment display, di mana displaynya ini bisa mendisplay sebuah temperatur dari prosesor kalian. Dan untuk mengganti atau menyinkronkannya, tak lupa juga kalian harus menginstal sebuah software dari Gamdias tersebut. Bisa kalian download di webnya langsung yang bernama Zeus Case. Untuk cool plate waterblocknya terbuat dari tembaga. Ini bagus sih, karena tembaga sebuah pengantar panas yang bagus. Jadi penyerapan panasnya itu akan bisa lebih maksimal. Untuk radiatornya berukuran 276 x 120 x 27 mm. Selain itu untuk radiatornya terbuat dari aluminium dengan tube material EPDM. Xiaomi E4240 dia memiliki sebuah water pump yang terletak di bagian radiator. Jadi dia water pumpnya bukan di dalam waterblock seperti I/O water cooling pada umumnya. Dan beberapa mounting bracketnya dia sudah support Intel sampai 1851 dan untuk AMD-nya dia support sampai AM5. Fan yang digunakan dari Xiaomi E4240 memiliki speed 800 sampai 1800 RPM kurang lebih 10% dan noise levelnya maksimum berada di 33,8 dBA. Untuk airflow maksimum sekitar di 73,36 CFM dan untuk air pressure-nya itu maksimum berada di 2,12 mmH2O dan dia menggunakan bearing model hydraulic. Berikutnya kita akan mengulas sebuah casing dari Gamdias yaitu Talos E3 Mesh White. Jadi casing ini merupakan casing mid tower, di mana dia sudah support motherboard ATX, micro ATX, dan mini ATX. Bagian seat panel window dia menggunakan tempered glass. Kalau tempered glassnya menurut saya ini cukup tebal sekitar 4 mm. Tetapi dia belum menggunakan frame. Jadi kalian harus hati-hati saat membuka tempered glass ini. Untuk tempered glassnya tuh dia tidak berwarna bening, tapi agak sedikit kehitaman. Talos E3 bisa menggunakan radiator 240 mm di bagian atas dan untuk 360 mm bisa kalian tempatkan bagian depan. Akan tetapi untuk penggunaan I/O 360 mm dengan penempatan radiator di depan, kalian harus mengorbankan sebuah panjangnya GPU. Kalian bisa memasang dua buah fan 120 mm sebagai intake di bagian depan dan dua buah fan 120 mm atau I/O 240 mm radiator di bagian atas sebagai exhaust, dan di bagian belakang kalian bisa menggunakan fan 120 mm sebagai exhaust. Kalian juga bisa memasang dua buah fan 120 mm yang kalian tempatkan di bagian bawah GPU. Jadi intake-nya itu bisa dari depan dan di bawah, dan exhaust-nya bagian atas dan belakang. Kalian bisa menggunakan CPU cooler heatsink pasif dengan ketinggian maksimal berada di 160 mm atau 16 cm. Dan untuk VGA dengan panjang limitasi 300 mm atau 30 cm. Tapi dengan catatan, jika kalian menggunakan I/O 360 mm seperti yang saya bilang tadi, di bawah 25 cm, karena nanti akan bentrok pastinya. Dan untuk pengguna I/O 240 mm, saya sarankan kalian menggunakan
RAM dengan ketinggian maksimal di 31 mm atau 3,1 cm. Untuk bagian kompartemen, kalian bisa memasang power supply dengan panjang maksimal sekitar 160 mm atau 16 cm. Kalian bisa memasang 2 buah hard disk 3,5 inch, dan kalian juga bisa memasang 2 buah SSD 2,5 inch. Untuk beberapa I/O portnya, dia sudah memiliki USB 3.0 sebanyak 1 buah dan USB 2.0 sebanyak 2 buah. Tak lupa juga ada HD audio dan fan LED control. Untuk airflow-nya bisa kalian lihat di bagian depan. Jadi fan depan itu menyedot sebuah udara yang segar masuk ke dalam case. Lalu yang bagian belakang dan atas itu mengeluarkan sebuah udara panas yang terdapat di bagian dalam casing. Dan di bagian bawah, fan-nya itu juga menyedot sih dari bawah casing sih. Menurut saya materialnya cukup tebal, di harga sekitar 500 ribuan. Casing ini menawarkan beberapa fitur airflow yang cukup baik. Dan juga terdapat beberapa buah dust filter. Selain itu, dia sudah pre-install 3 buah fan 120 mili yang bisa kalian sinkronkan ARGB-nya dengan motherboard kalian. Yang saya sayangkan adalah tempered glass-nya, dia belum menggunakan frame. Yang saya takutkan ada beberapa PC enthusiast trader seperti kalian. Dan selain itu, ya pastilah beberapa PC enthusiast yang jorok. Karena di bagian depan ini belum terdapat dust filter. Lubangnya cukup besar sih, bagus untuk airflow. Tapi nggak ada dust filternya. Ya mungkin kalian sedikit merogoh kocek untuk beli dust filter yang berwarna putih jika casingnya putih. Dari beberapa hasil pengetesan benchmark dan gaming, Gamdias Talos A3 Max White dan Gamdias Xiaomi E4240 White, menurut saya sih cukup bagus ya. Dia mampu sih menghandle sebuah Ryzen 5 9600X untuk build rakitan mid range. Dia merupakan salah satu kategori yang cukup bagus. Dari casing yang katakanlah budget kalian nggak terlalu banyak, yang nggak terlalu neko-neko, saya hanya membutuhkan casing airflow yang bagus, nggak seperti yang aneh-aneh katakanlah seperti showcase di Superindo ataupun 90 derajat view yang kadang mengabaikan sebuah airflow. Untuk kedua buah produk ini bisa kalian dapatkan di Gamer Outpost. Kalian bisa cari dan searching tuh Gamer Outpost di Tokopedia, atau tak lupa juga di sosmednya, di Facebook juga ada Gamer Outpost. Distributor resmi adalah DTG atau Digital Teknologi Global. You tau lah after sales DTG kayak gimana, Xiaomi lah. Mungkin informasi itu saja bisa saya berikan. Untuk beberapa PC enthusiast yang ingin bertanya, silakan oleh di kolom komentar. Saya Mr. Marijon, sampai ketemu di beberapa ulasan video selanjutnya.